Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Irwan Siagian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Riset Pendidikan Bahasa. Adapun maksud dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Riset Pendidikan Bahasa kelas R6F mengenai materi, identifikasi, batasan, rumusan, dan tujuan riset pendidikan bahasa yang disusun oleh kelompok 4 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Arika Fahira dengan nomor NPM 20221500336. Saya Naida Beliohirunisa dengan NPM 20221500505. Saya Sekar Hidayah Putri dengan NPM 202221500337. Tiffany Dwi Permatasari, NPM-nya 202221500339. Adapun pembahasan materi kali ini diantaranya ada hakikat masalah penelitian, kemudian pengembangan pertanyaan penelitian, identifikasi masalah, langkah-langkah identifikasi masalah, kemudian batasan masalah, fungsi batasan masalah, rumusan masalah, jenis-jenis rumusan masalah, aspek yang perlu diperhatikan dalam rumusan masalah, sumber-sumber masalah, ciri-ciri masalah yang baik, tujuan riset pendidikan bahasa, serta manfaat riset pendidikan bahasa. Masih melanjutkan materi mengenai identifikasi, batasan, rumusan, dan tujuan riset pendidikan bahasa bagian 2. Sekarang kita masuk ke materi 7, yaitu mengenai rumusan masalah. Menurut Sugiyono tahun 2019, rumusan masalah adalah pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Rumusan masalah harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan operasional agar dapat dijawab secara ilmiah. Dan berdasarkan pendapat tersebut, rumusan masalah adalah pertanyaan yang menjadi fokus utama dalam penelitian dan menjadi dasar bagi pengumpulan data. Agar rumusan masalah bisa dijawab secara ilmiah, rumusan masalah harus mempunyai beberapa tahap atau step. Yang pertama itu harus jelas. Pertanyaan harus bisa dipahami dengan mudah tanpa adanya kebingungan. Yang kedua, spesifik. Maksudnya itu tidak terlalu umum agar peneliti dapat fokus pada masalah tertentu. Yang ketiga, operasional. Harus dapat diuji dan diukur menggunakan data yang dapat dikumpulkan di lapangan. Ada contohnya, bagaimana pengaruh penggunaan media kartu bergambar terhadap kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 SD Negeri 10. Berdasarkan contoh tersebut sesuai dengan pernyataan dari Sugiyono tahun 2019 dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, jelas. Fokus pada satu variabel utama yaitu media kartu bergambar dan satu hal yang ingin dicapainya kemampuan membaca permulaan. Yang kedua, spesifik, yaitu menyebutkan subjek dan konteksnya siswa kelas 1 Negeri 10 dan pembelajaran membaca permulaan. Yang ketiga, operasional. Dapat diukur melalui tes membaca siswa, observasi, ataupun wawancara dengan guru tersebut. Bisa diuji secara ilmiah menggunakan metode kuantitatif atau uji pengaruh. Yang keempat, bisa dikumpulkan datanya. Dari data tersebut yang sudah diperoleh dari nilai siswa baik sebelum maupun sesudah menggunakan media kartu bergambar. Jenis-jenis rumusan masalah. Rumusan masalah dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis berdasarkan bentuknya menurut Sugiyono pada tahun 2013. Yang pertama itu ada rumusan masalah deskripsif, yang kedua rumusan masalah komparatif, dan yang ketiga rumusan masalah asosiatif. Yang pertama ada rumusan deskriptif.
Menurut Sugiono pada tahun 2013, rumusan deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan suatu variabel tanpa mencari hubungan atau perbandingan dengan variabel lainnya. Fokusnya adalah pada penjelasan tentang keberadaan atau kondisi variabel tersebut. Dan berdasarkan pernyataan di atas, rumusan deskriptif membantu sekali untuk para peneliti untuk memahami dan menggambarkan kondisi nyata dari suatu variabel tanpa memerlukan adanya hubungan atau pengaruh. Ini sangat cocok untuk penelitian yang bersifat pengamatan, pemetaan, atau pemahaman awal terhadap suatu fenomena. Contohnya itu, bagaimana tingkat kemampuan siswa kelas dalam menulis teks deskriptif di SMP Negeri 1 Bandung. Nah, contoh tersebut hanya menggunakan satu variabel saja yang diteliti, yaitu kemampuan menulis teks deskriptif atau tes deskripsi. Dan peneliti hanya ingin mendeskripsikan keadaan atau fakta yang terjadi di lapangan saja, tanpa membandingkan atau mencari hubungan dengan yang lain. Yang kedua yaitu rumusan masalah komparatif. Menurut Sugiono tahun 2013, rumusan komparatif adalah suatu rumusan yang melibatkan perbandingan antara dua atau lebih variabel yang terlibat dalam suatu penelitian. Komparasi dapat dilakukan dua lokus yang berbeda atau menggunakan metode yang berbeda. Berdasarkan pernyataan di atas, rumusan komparatif digunakan ketika peneliti ingin membandingkan dua atau lebih kondisi dan melihat apakah ada perbedaan yang signifikan, dan pendekatan ini sangat cocok saat kamu ingin tahu mana yang lebih baik, efektif, atau unggul dari beberapa alternatif. Nah, ada contoh yaitu apakah terdapat perbedaan kemampuan membaca pemahaman antara siswa yang belajar menggunakan metode diskusi dengan siswa yang belajar menggunakan metode ceramah. Rumusan di atas peneliti membandingkan dua kelompok siswa yang menggunakan metode yang berbeda untuk mengetahui perbedaan hasil belajar berbicara. Lokusnya adalah pada perbandingan hasil belajar antar kelompok atau siswa. Yang ketiga ada rumusan masalah asosiatif. Menurut Sugiono tahun 2013, rumusan asosiatif berkaitan dengan menemukan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, hubungan ini ditemukan dapat berupa hubungan gejala atau kausal. Berdasarkan pendapat di atas, rumusan komparatif sangat penting ketika peneliti ingin mengetahui mana yang lebih efektif, apakah ada keunggulan metode atau kondisi tertentu, dan apakah perbedaan yang ada signifikan dan bermakna secara statistis. Contoh dari rumusan asosiatif ini adalah sebagai berikut. Adakah hubungan antara minat baca siswa dan kemampuan menulis teks narasi pada siswa kelas 8. Dan rumusan di atas adalah rumusan asosiatif, yaitu peneliti ingin mengetahui hubungan antara dua variabel, yaitu minat baca dan kemampuan menulis. Adapun contoh dari rumusan di atas bisa diuji secara ilmiah melalui analisis statistik untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara kedua variabel tersebut. Materi selanjutnya yaitu apa saja aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun rumusan masalah. Nah, menurut Sugiono tahun 2013, dalam proses penyusunan rumusan permasalahan ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh peneliti. Yang pertama itu, rumusan masalah hendaknya singkat dan bermakna. Yang kedua, rumusan masalah hendaknya dalam bentuk kalimat tanya. Yang ketiga, rumusan masalah yang terukur dan dapat diuji. Yang keempat, rumusan masalah yang mencerminkan tujuan arah penelitian. Yang kelima, rumusan masalah yang fokus dan terarah.
Yang pertama, rumusan masalah hendaknya singkat dan bermakna. Menurut Sugiono tahun 2013, rumusan permasalahan sebaiknya diungkapkan dalam kalimat yang jelas dan singkat, yaitu memastikan bahwa maksud penelitian dapat dipahami dengan mudah. Dari penjelasan di atas, perumusan masalah dalam penelitian harus jelas, singkat, dan ringkas, dan tidak bertele-tele. Kalimatnya sebaiknya pendek namun memiliki makna yang kuat, agar tidak membingungkan para pembaca. Dan juga jangan lupa hindari penggunaan kata atau frasa yang dapat diartikan lebih dari satu makna supaya tidak menimbulkan tafsir ganda. Di sini ada contoh rumusan yang baik, yaitu kalimat bagaimana pengaruh metode bercerita terhadap keterampilan berbicara siswa kelas 2 SD. Nah, kalimat tersebut yaitu kalimatnya jelas, langsung, dan tidak terbelit-belit. Nah, sedangkan rumusan masalah yang kurang baik ini sangat panjang dan juga membingungkan dan tidak fokus pada pertanyaannya, arahnya mau kemana. Yang kedua, rumusan masalah hendaknya dalam bentuk kalimat tanya. Menurut Sugiono tahun 2013, rumusan masalah disarankan untuk menggunakan kalimat tanya agar rumusan masalah lebih terfokus dan mengundang pertimbangan secara langsung. Dan berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan yaitu menggunakan kalimat tanya dalam rumusan masalah sangat penting karena dapat membuat arah penelitian lebih fokus, logis, dan serta mendorong peneliti untuk menjawabnya melalui data yang konkret. Berikut ini ada contoh rumusan masalah yang baik dan tidak baik. Jika dikatakan rumusan masalah yang baik karena menyebutkan dengan jelas metode yang digunakannya serta menganalisis hubungannya sebab atau akibat. Nah, sedangkan rumusan masalah yang kurang baik ini adalah bukan kalimat tanya melainkan berbentuk pernyataan, dan yang kedua kurang operasional, tidak menjelaskan bagaimana efektivitas akan diukur atau ditentukan. Yang ketiga, rumusan masalah yang terukur dan dapat diuji. Menurut Sugiono tahun 2013, rumusan permasalahan sebaiknya memungkinkan untuk diuji, yaitu memastikan bahwa aspek-aspek yang digunakan dapat dianalisis dengan metode yang sesuai. Nah, berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang baik adalah pertanyaan yang bisa diuji secara empiris, yaitu memiliki variabel yang jelas, bisa dianalisis dengan metode penelitian secara ilmiah, dan memberikan arah untuk pengumpulan serta pengolahan data secara tepat. Sini ada contoh rumusan masalah yang baik karena menggunakan variabel yang jelas dan dapat dianalisis dengan menggunakan metode yaitu kuantitatif dan sesuai dengan pendekatannya ilmiah karena ada hubungan yang bisa diuji. Nah, sedangkan rumusan masalah yang kurang baik ini terlalu subjektif dan abstrak, sulit diuji secara ilmiah karena tidak menyebutkan variabel yang konkret dan operasional. Yang keempat, rumusan masalah yang mencerminkan tujuan dan arah peneliti. Menurut Sugiono tahun 2013, perumusan masalah seharusnya mewakili harapan dan hasil dari peneliti, sehingga mencerminkan arah penelitian yang diinginkan dari masing-masing peneliti. Dan berdasarkan pendapat di atas, rumusan masalah yang baik tidak hanya bertanya saja, tetapi juga menggambarkan arah dan harapan hasil dari penelitian itu sendiri, sehingga penelitian tersebut menjadi lebih terarah dan lebih mudah menetapkan metode dan analisis, dan hasilnya pun relevan dengan tujuan awal dari sang peneliti tersebut. Di sini ada contoh rumusan masalah yang baik. Dikatakannya baik karena berisi harapan peneliti dan memiliki arah dengan menerapkan metode yang sangat jelas. Dan sedangkan contoh rumusan masalah yang kurang baik karena
terlalu umum dan tidak menggambarkan apa harapan dan hasil dari sang peneliti tersebut. Yang kelima, ada rumusan masalah yang mencerminkan tujuan dan arah penelitian. Menurut Sugiono tahun 2013, rumusan permasalahan seharusnya mewakili harapan hasil dari penelitian, serta mencerminkan arah penelitian yang diinginkan dari masing-masing peneliti tersebut. Nah, berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang baik tentunya tidak hanya bertanya saja, akan tetapi juga menggambarkan arah serta harapan dari penelitian tersebut, sehingga penelitian menjadi lebih terarah dan lebih mudah menetapkan metode dan analisisnya juga. Dan hasil dari penelitian tersebut juga akan relevan dengan tujuan awal dari sang peneliti. Di sini ada contoh rumusan masalah yang baik dikarenakan rumusan masalah tersebut berisi harapan peneliti dan memiliki arah dengan menerapkan metode dan pengukuran hasil tersebut. Sedangkan yang rumusan masalah yang tidak baik karena rumusan masalah tersebut terlalu umum dan juga tidak menggunakan atau menggambarkan harapan dari sang peneliti tersebut. Baik, materi selanjutnya adalah tentang poin sumber-sumber masalah. Sumber masalah merupakan titik awal dari sebuah penelitian. Tanpa masalah yang jelas dan bermakna, penelitian akan kehilangan arah. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk mengetahui dari mana saja masalah penelitian dapat digali agar dapat menentukan topik yang relevan, layak, dan bermanfaat untuk dikaji lebih dalam. Menurut Mahdia pada tahun 2016 menjelaskan bahwa permasalahan penelitian dapat digali dari berbagai sumber-sumber untuk kemudian diidentifikasi dan dikembangkan, antara lain ada pengalaman pribadi, yang kedua ada lanjutan atau keluasan penelitian, yang ketiga ada sumber kepustakaan, yang keempat ada forum pertemuan ilmiah dan diskusi, yang kelima ada observasi atau pengalaman langsung, yang keenam ada perubahan paradigma dalam pendidikan, yang ketujuh ada fenomena pendidikan, dan yang terakhir ada deduksi dan juga teori. Poin pertama ada poin A, yakni pengalaman pribadi. Masalah penelitian dapat berasal dari pengalaman pribadi yang dialami langsung oleh peneliti dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ingin tahu atau kegelisahan ilmiah yang mendorong peneliti untuk mencari solusi atau pemahaman yang lebih mendalam menurut Mahdia pada tahun 2016. Contoh, seorang mahasiswa merasa kesulitan memahami materi pembelajaran saat mengikuti perkuliahan daring karena metode pengajaran yang monoton, dan dari pengalaman ini ia tertarik untuk meneliti efektivitas penggunaan metode media interaktif dalam pembelajaran daring terhadap pemahaman materi mahasiswa. Nah, dari contoh ini menunjukkan bahwa pengalaman pribadi yang relevan dapat menjadi dasar kuat dalam merumuskan masalah yang nyata dan juga kontekstual. Nah, yang selanjutnya ada B, yakni lanjutan atau perluasan penelitian. Sumber ini berasal dari penelitian sebelumnya, terutama jika terdapat rekomendasi untuk penelitian lanjutan atau pengembangan topik. Masih menurut Mahdia pada tahun 2015. Seringkali hasil penelitian menyarankan untuk menggali lebih lanjut aspek yang belum dibahas secara mendalam. Hal ini membuka peluang bagi peneliti berikutnya untuk menjadikan rekomendasi tersebut sebagai masalah penelitian yang baru. Contoh, penelitian sebelumnya membahas pengaruh literasi digital terhadap motivasi belajar dan menyarankan untuk menguji variabel yang sama pada kelompok usia yang berbeda. Nah, dari sini peneliti baru kemudian menindaklanjuti dengan fokus pada siswa sekolah dasar. Dengan begitu, masalah penelitian yang memiliki kesinambungan dan memperkaya kajian ilmiah tentunya. Baik, yang ketiga, yang C, yakni sumber kepustakaan.
Masalah dapat diidentifikasi dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan laporan penelitian yang sudah ada. Masih menurut Mahdia pada tahun 2016. Sumber ini memberikan dasar teoritis yang kuat karena bersumber dari kajian ilmiah. Dalam literatur seringkali ditemukan pernyataan masih sedikit penelitian tentang yang bisa dijadikan celah penelitian baru. Contoh, sebuah jurnal pendidikan menyatakan bahwa belum banyak kajian tentang efektivitas metode blended learning di sekolah dasar. Dari penelitian tersebut bisa memotivasi peneliti untuk mengangkatnya sebagai masalah penelitian dengan pendekatan dan konteks yang berbeda. Yang keempat, yang D, yakni ada forum pertemuan ilmiah dan diskusi. Masalah penelitian bisa muncul dari diskusi dalam seminar, workshop, dan atau forum ilmiah lainnya, termasuk diskusi dengan dosen atau ahli. Masih menurut Mahdia pada tahun 2016. Diskusi ilmiah memberikan peneliti pandangan baru dari para ahli yang berpengalaman. Interaksi ini memicu ide dan refleksi kritis terhadap fenomena yang sedang berlangsung. Contoh, dalam seminar pendidikan, seorang pakar menyebutkan pentingnya integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran IPA. Dari situ, peneliti dapat mengembangkan pertanyaan seperti bagaimana integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran IPA di sekolah menengah pertama. Seperti itu. Yang kelima ada observasi atau pengalaman langsung. Masalah muncul dari hasil pengalaman langsung terhadap realitas di lapangan. Masih menurut Mahdia pada tahun 2016. Dengan mengamati situasi nyata, peneliti bisa menangkap celah antara yang seharusnya terjadi dan apa yang tidak benar-benar terjadi, yang bisa menjadi sumber masalah penelitian. Contoh, seorang mahasiswa magang di sekolah melihat siswa sulit memahami konsep matematika karena tidak ada media yang konkret. Pengamatan tersebut bisa mendorong pertanyaan peneliti seperti sejauh mana penggunaan media konkret dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa SD. Seperti itu. Baik, yang keenam ada perubahan paradigma dalam pendidikan. Perubahan dalam sistem pendidikan seperti kurikulum, metode, atau media pembelajaran dapat memunculkan masalah baru untuk dikaji. Masih menurut Mahdia pada tahun 2016. Perubahan tersebut menuntut penyesuaian dari guru, siswa, maupun kebiasaan sehingga perlu dikaji efektivitas atau tantangan yang muncul. Contoh, perubahan kurikulum merdeka yang menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi. Peneliti bisa mengangkat topik seperti bagaimana guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum merdeka di SD. Seperti itu. Baik, yang ketujuh, ada fenomena pendidikan. Fenomena yang terjadi di ruang kelas, sekolah, atau masyarakat terkait dunia pendidikan masih menurut Mahdia pada tahun 2016. Fenomena seperti bullying, kecanduan gadget, atau rendahnya minat baca siswa adalah realitas yang relevan untuk dijadikan masalah penelitian. Contoh, banyak siswa yang lebih tertarik bermain game dibanding baca buku. Masalah ini dapat memicu penelitian. Apa faktor penyebab rendahnya minat baca siswa SD di era digital saat ini? Seperti itu. Yang terakhir ada deduksi dari teori. Masalah penelitian dirumuskan dengan cara menurunkan atau deduksi dari teori atau konsep ilmiah yang sudah ada. Masih dari Mahdia pada tahun 2016. Peneliti menggunakan teori sebagai dasar untuk mengembangkan pertanyaan yang bisa diuji dalam konteks atau populasi yang berbeda. Contoh, teori motivasi belajar menyebutkan bahwa penghargaan memengaruhi siswa dalam semangat belajar. Maka kemudian peneliti akan membuat pertanyaan seperti, apakah pemberian reward memengaruhi motivasi belajar siswa kelas 6 SD? Seperti itu. Baik, materi selanjutnya adalah ciri-ciri masalah yang baik. Masalah penelitian yang baik adalah permasalahan yang dimiliki arah dan dasar yang kuat untuk diteliti serta mampu menghasilkan pengetahuan baru yang bermanfaat dan relevan.
Nah, dalam dunia penelitian ini, pemilihan masalah tidak boleh sembarangan. Masalah yang dipilih harus dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, bersifat orisinil, terstruktur, dan dapat dijawab secara logis, secara realistis, sesuai kemampuan peneliti. Contohnya, misalnya seorang mahasiswa pendidikan ingin meneliti tentang kurangnya minat baca siswa di sekolah dasar. Ia kemudian merumuskan masalah penelitian yang lebih spesifik, seperti bagaimana pengaruh penggunaan media digital interaktif terhadap minat baca siswa kelas 6 SD di Jakarta Timur. Seperti itu. Nah, dari contoh tersebut menggambarkan masalah yang baik karena ada beberapa aspek, yakni yang pertama, menunjukkan kontribusi, yakni menjawab minat dan baca. Yang kedua, orisinil, yakni mengaitkan media digital interaktif. Yang ketiga, asosiatif, yakni menghubungkan dua variabel media digital dan juga minat baca. Yang terakhir, ada layak diteliti, yakni jelas subjek dan lokasinya, serta dapat dijawab dengan metode yang tersedia. Baik, yang pertama ada aspek kontribusi. Kontribusi berarti masalah penelitian mampu memberikan manfaat dalam perkembangan teori, penyempurnaan metode, dan serta dampak praktis bagi masyarakat atau dunia akademik menurut Sugiono pada tahun 2019. Contoh, masalahnya, bagaimana pengaruh penggunaan media digital terhadap kemampuan literasi siswa SMP di daerah terpencil? Maka dari masalah ini bisa memberikan kontribusi praktis untuk pendidikan di daerah 3T dan secara teoritis bisa memperkaya literatur tentang literasi digital di jenjang pendidikan dasar. Baik, yang pertama ada aspek kontribusi. Kontribusi berarti masalah penelitian mampu memberikan manfaat dalam perkembangan teori, penyempurnaan metode, dan serta dampak praktis bagi masyarakat atau dunia akademik menurut Sugiono pada tahun 2019. Contoh, masalahnya, bagaimana pengaruh penggunaan media digital terhadap kemampuan literasi siswa SMP di daerah terpencil? Maka dari masalah ini bisa memberikan kontribusi praktis untuk pendidikan di daerah 3T dan secara teoritis bisa memperkaya literatur tentang literasi digital di jenjang pendidikan dasar. Yang ketiga adalah aspek pernyataan masalah dan asosiasi fenomena. Masalah penelitian harus dinyatakan dengan jelas, menunjukkan hubungan antar variabel atau fenomena secara logis dan dapat diukur, menurut Arifin dan Z pada tahun 2012. Contohnya adalah, apa pengaruh tingkat kecemasan terhadap prestasi belajar mahasiswa semester akhir di masa pasca pandemi? Nah, dari pertanyaan ini menunjukkan hubungan asosiasi antara dua fenomena, yaitu kecemasan dan juga prestasi belajar. Nah, kedua variabel ini dapat diukur dengan instrumen yang tersedia serta relevan dengan konteks aktual. Yang keempat ada aspek kelayakan. Masalah harus layak diteliti, artinya dapat dijawab dengan data sesuai dengan keterampilan peneliti, didukung sarana yang tersedia dan tidak melampaui batas serta biaya yang dimiliki menurut Sugiono pada tahun 2019. Contohnya, bagaimana efektivitas program literasi digital di sekolah dasar negeri wilayah Jakarta Selatan pada tahun ajaran 2024 sampai 2025. Nah, dari pertanyaan tersebut, peneliti dapat mengakses lokasi, mengamati kegiatan, dan mengumpulkan data dengan metode sederhana. Penelitian ini layak karena ruang lingkupnya tidak terlalu luas, waktu yang ditentukan jelas, dan subjeknya dapat dijangkau oleh peneliti. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan riset pendidikan bahasa. Menurut Sugiono pada tahun 2011, bukunya pada halaman 3. Sebuah penelitian pasti mempunyai tujuan dan guna tertentu. Secara umum, tujuan penelitian yaitu agar data dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan. Sedangkan hasil dari penelitian akan memperoleh suatu pengetahuan baru, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Berdasarkan pendapat tersebut, tujuan penelitian dalam konteks riset pendidikan bahasa ialah untuk menentukan atau menemukan data terkait proses pembelajaran bahasa, seperti kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan berbicara, dan kemampuan mendengarkan siswa, serta mengembangkan metode, media, atau strategi pembelajaran bahasa yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kemampuan bahasa siswa. Adapun contoh dari tujuan riset pendidikan bahasa. Pertama, misalnya, seorang peneliti melakukan penelitian tentang efektivitas metode pembelajaran saksofon di SMKN 11 Medan. Peneliti akan menemukan data tentang metode pembelajaran yang akan digunakan saat ini, menjelaskan data dengan menganalisis kelebihan dan kekurangan metode tersebut, membuktikan apakah metode tersebut efektif,
dalam meningkatkan kemampuan siswa atau tidak. Nah, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh guru atau lembaga pendidikan musik untuk memahami metode yang paling efektif, memecahkan masalah pembelajaran yang kurang optimal, dan mengantisipasi kebutuhan pengembangan metode pembelajaran di masa depan. Nah, menurut Wismaya pada tahun 2011 di bukunya pada halaman 59 mengatakan bahwa kegiatan penelitian bertujuan untuk menyumbangkan hasil penelitian bagi kemajuan masyarakat dan ilmu pengetahuan. Penelitian merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan tenaga, biaya, dan waktu yang tidak sedikit. Oleh karena itu, peneliti harus memberikan manfaat yang nyata dan benar-benar dibutuhkan. Kegiatan penelitian ini tentu mengharapkan penulis dapat memberikan manfaat yang baik. Berdasarkan pendapat di atas, penelitian dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia tidak boleh dilakukan secara formalitas saja atau sekedar kewajiban akademik saja. Penelitian harus memberikan manfaat yang nyata, baik bagi masyarakat karena menerima dampak dari hasil penelitian tersebut, terutama dalam hal perbaikan pendidikan atau pengembangan budaya literasi. Dan peneliti juga harus menyadari pentingnya efisiensi sumber daya seperti tenaga, waktu, dan biaya, sehingga riset yang dilakukan benar-benar berdampak yang relevan dengan kebutuhannya. Materi selanjutnya yaitu manfaat riset pendidikan bahasa. Menurut Wismaya pada tahun 2019, penelitian pendidikan bahasa menuntut dua jenis manfaat. Yang pertama yaitu manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Nah, di sini ada manfaat teoritis. Jadi, menurut Wismaya tahun 2011, manfaat teoritis berkaitan dengan sumbangan ilmiah yang diberikan penelitian terhadap literatur, teori, atau kerangka berpikir dalam bidang tertentu. Nah, berdasarkan pendapat di atas, manfaat teoritis merupakan kontribusi ilmiah dari suatu penelitian yang dapat memperkaya, memperoleh, bahkan mengembangkan suatu teori dan juga literatur yang sudah ada dalam bidang tertentu seperti pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Di sini ada contohnya, seorang guru menggunakan model SERC saat mengajarkan teks eksplanasi. Nah, siswanya bekerja dalam kelompok membaca, berdiskusi, dan menulis ulang isi teks tersebut. Hasilnya tersebut, mereka lebih cepat dan akurat dalam menjawab pertanyaan yang menguji kepemahaman informasi utama. Nah, contoh di atas merupakan penerapan dari manfaat teoritis. Yang kedua ada manfaat praktis. Menurut Wismaya tahun 2011, kegiatan penelitian harus memberikan manfaat yang nyata dan dibutuhkan, bukan hanya sekedar pengetahuan atau pengembangan ilmu pengetahuan saja atau manfaat teoritis, akan tetapi juga untuk pemecahan masalah konkret di lapangan tersebut. Nah, berdasarkan pendapat tersebut, manfaat praktis ini dalam penelitian adalah manfaat yang dapat langsung dirasakan oleh pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaan kegiatan yang nyata, seperti dalam kegiatan pembelajaran, pengajaran, atau kebijakan yang lainnya. Manfaat ini menjelaskan siapa saja yang memperoleh keuntungan langsung dari hasil penelitian dan bagaimana hasil tersebut bisa diterapkan dan dipraktikkan secara langsung. Di sini ada contohnya, dan contoh penelitian tersebut memiliki bermanfaat bagi penulis, yaitu untuk menambah wawasan dan pengalaman risetnya. Jadi bagi guru sebagai acuan memilih metode pembelajaran yang efektif, sedangkan bagi siswa dapat
meningkatkan minat dan pemahaman membaca. Sedangkan bagi penelitian selanjutnya sebagai referensi pengembangan strategi pembelajaran teks eksplanasi tersebut. Baiklah, akhirnya kita sampai pada akhir sesi penyampaian materi yang dapat disimpulkan bahwa masalah dalam penelitian adalah pertanyaan atau persoalan utama yang ingin dicari solusinya melalui proses ilmiah. Masalah ini biasanya muncul dari fenomena kebahasaan atau pembelajaran bahasa yang dianggap penting untuk diteliti lebih lanjut. Langkah awal dalam merumuskan masalah adalah identifikasi masalah, yaitu proses mengenali berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Identifikasi ini dilakukan dengan observasi, studi pustaka, atau refleksi pengalaman. Dari berbagai masalah yang teridentifikasi, peneliti kemudian menetapkan batasan masalah untuk memperjelas cakupan penelitian agar tidak melebar dan tetap fokus. Setelah batasan ditentukan, peneliti menyusun rumusan masalah, yaitu pertanyaan-pertanyaan penelitian yang spesifik, jelas, dan terukur. Rumusan masalah inilah yang nantinya akan dijawab melalui proses penelitian. Dari rumusan tersebut diturunkan tujuan penelitian. Tujuan riset pendidikan bahasa bukan hanya untuk menjawab pertanyaan penelitian, tetapi juga untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pembelajaran bahasa, pengembangan kurikulum, strategi pembelajaran, serta penguatan kompetensi berbahasa peserta didik. Riset ini juga berperan dalam memperkaya teori dan praktik pendidikan bahasa yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan zaman.